Setelah melalui dunia empirisme yang menggetarkan jiwa, Philo dan Sophie terjatuh keluar dari portal yang biasa mereka lewati. Dan kali ini, Philo dan Sophie menemukan diri mereka berdiri di ambang sebuah perpustakaan megah. Dengan langkah hati-hati, Philo dan Sophie melangkah di dalam perpustakaan megah yang terhampar di hadapan mereka. Dinding-dindingnya terbuat dari batu marmer yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, menciptakan atmosfer yang mempesona. Dengan rasa heran dan kekaguman, Philo dan Sophie berdiri di tengah-tengah perpustakaan yang megah ini, di mana tumpukan buku-buku berjajar rapi di setiap sudut. Mata mereka terserap oleh keindahan dan kemegahan ruangan ini. Namun, saat mereka memperhatikan lantai di bawah mereka, sosok itu mengangkat kepalanya dan dengan ramah menyapa mereka. Dengan rasa penasaran yang membara, Philo dan Sophie menuruni tangga menuju lantai pertama. Hati mereka dipenuhi dengan keingintahuan akan sosok misterius yang menyambut mereka di depan meja perpustakaan. Dengan penuh kehangatan, seorang yang terlihat seperti seorang profesor menyambut mereka. Suaranya berdentum lembut di antara buku-buku yang terpajang. "Selamat datang Philo dan Sophie di gudang pengetahuan saya," ucapnya dengan nada yang bersahabat. "Saya adalah seorang pencari ilmu dan logika. Kalian bisa memanggil saya rasional." Philo, dengan mata berbinar-binar oleh keingintahuan, mengajukan pertanyaan kepada rasional dengan nada yang penuh keinginan untuk memahami. "Rasional? Bisakah Anda menjelaskan kepada kami konsep pemikiran dari rasionalisme itu sendiri?" Rasional menjelaskan kepada Philo dan Sophie bahwa semua yang ada di alam semesta ini didasari pada logika dan akal pikiran. Semua yang berada di dalam galaksi, termasuk makhluk hidup seperti Philo dan Sophie. Rasional menjelaskan bahwa ada seorang tokoh pemikir bernama René Descartes, dan dia menjelaskan bahwa, menurut pemikir rasional tersebut, meyakini bahwa pembuktian atau uji yang rasional adalah kunci untuk mencapai pengetahuan yang benar. Dalam pemikirannya, dia menempatkan penekanan besar pada penggunaan akal sebagai alat utama untuk mencapai pengetahuan yang sahih. Ini berarti bahwa keyakinan atau pengetahuan haruslah diperoleh melalui pemikiran yang cermat, analisis yang teliti, dan pembuktian yang kokoh. Dalam pandangan Descartes, pengamatan empiris seringkali dapat menyesatkan karena keterbatasan dan subjektivitasnya. Oleh karena itu, dia mengembangkan metode skeptisisme radikal yang dikenal sebagai metode keraguan. Dengan cara ini, Descartes menekankan pentingnya meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan secara rasional. Rasional memberikan contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah penyelesaian puzzle. Kemudian rasional menunjuk kepada seorang anak yang tengah menyelesaikan sebuah permasalahan di depannya. Kemudian rasional berkata, "Lihatlah dia. Dia adalah seorang pemikir yang tengah mengejar pemecahan teka-teki, sebuah potongan puzzle yang kompleks." Dia tahu bahwa untuk menyelesaikan teka-teki ini, dia harus menggunakan logika dan pemikiran sistematis. Dengan rasa takjub, Sophie berpikir bahwa dia tampak sangat fokus dan berdedikasi. Dan Sophie merasa ini adalah contoh yang sempurna tentang penerapan rasionalisme. Rasional kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa apa yang dia lakukan di sini adalah mencoba memahami hubungan antara potongan puzzle, menemukan pola-pola logis, dan tidak tergantung pada emosi. Ini adalah analogi yang baik untuk bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini. Philo yang semakin mengerti dengan penjelasan rasional pun bertanya, "Jadi, kita harus memecahkan puzzle dunia dengan logika dan analisis yang cermat?" Rasional menjawab pertanyaan Philo sembari mengangguk. "Ya, Philo, logika adalah kunci untuk memecahkan misteri dunia ini. Setiap fenomena, setiap masalah bisa dipecahkan dengan berpikir rasional." Sophie yang merasa mendapat pengetahuan yang sangat berguna kemudian berterima kasih kepada rasional atas pelajarannya. Sophie berkata kepada rasional, "Kami akan membawa pemahaman ini dengan kami." Dengan pengetahuan yang diberikan oleh rasional, Philo dan Sophie pun mendapatkan artefak ilmiah sebagai bukti perjalanan mereka dalam mempelajari rasionalisme. Dan mereka meninggalkan rasional melalui portal yang muncul.